Abbas itu kan keluarga Nabi, pamannya Nabi malah. Dia punya anak, diinvestasikan anak yang bungsunya tuh, namanya Abdullah, ya. Abdullah bin Abbas. Ditahu karena anak yang lainnya sudah mulai dewasa, Fudail sudah mulai dewasa, nanti akan membawakan air wudhu Nabi sebelum beliau wafat. Di hadis riwayat Al-Bukhari yang bawakan Fudail. Tapi yang kecilnya Abbas, anaknya beliau, Abdullah dikenal dengan Ibnu Abbas, ini yang diinvestasikan. Dibawa ke majlis Nabi, kadang-kadang merangkak, didoakan oleh Nabi, kan? Ternyata dalam mainnya dia menghafal. Sampai ketika Nabi meninggal, ini bapaknya, Abbas, paman Nabi, pengusaha sukses, hartanya banyak, masih punya waktu untuk meluangkan dirinya taklim, ikut taklimnya Nabi, ya, dan ngajak anaknya tuh, kadang disimpan di situ, sampai hafal 200 hadis. Pebisnis, sukses, paman Nabi, ahli surga, masih hafal 200 hadis. Qurannya hafal. Ya. Antum pebisnis, bukan paman Nabi, bukan keponakan Nabi, kerabat juga bukan, tetangga juga jauh, gitu kan? Surganya belum jelas, ya. Antum sibuk apa sih? Sibuk apa? Jangankan hadis, kadang-kadang baca Quran nggak sempat, gitu kan? Ya. Dan cita-cita pengen masuk surga. Ini kan harus bertanya, gitu ya. Nah, beliau investasikan, anak saya masih lebih baik daripada saya. Maka ketika Nabi meninggal, usia anak ini masih 13 tahun, 14 tahun, kisaran itu, sudah hafal 2000 hadis. 2000 hadis. Mana jadi dilihat oleh Umar bin Khattab, Masya Allah, punya anak Abdullah juga. Ya, Abbas anaknya nunggu-nunggu di majlis taklim Nabi. Anak saya akan ngintip-ngintip dari depan rumah Nabi. Makanya ketika Nabi pindah ke Madinah Al-Munawwarah, Umar kemudian bikin rumah di depan rumah Nabi. Ya, itu saat nanti teman-teman, saya bermohon pada Allah yang belum umrah atau haji, mudah-mudahan disegerakan ke sana dan bisa mengunjungi kota Nabi, gitu kan? Nanti di Masjid An-Nabawi, ya, Masjid Nabawi, itu di depan mihrab Nabi, kemudian ini kamar Nabi kan ada raudhah, ya. Di depannya kemudian antum bisa temukan mihrabnya Uthman bin Affan, ada kemudian jalan dari pintu Babus Salam, ya, untuk berziarah ke makam Nabi, kemudian sininya Baqi, depannya nanti, ya, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat satu halaman yang luas di depannya itu. Dulu di antara sekat-sekat itu rumahnya Umar bin Khattab. Ya, rumahnya Umar bin Khattab. Yang paling menarik, beliau kemudian bikin kamar nih. Kamarnya ini dihadapkan ke rumahnya Nabi. Ya, dihadapkan ke rumah Nabi SAW. Jendelanya dihadapkan. Ditempatkanlah di situ putranya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Masya Allah. Apa yang terjadi? Jadi beliau berpikir kalau Abbas itu menunggu di tempatnya taklimnya Nabi, majlis taklimnya Nabi, nyimpan anaknya di situ. Kalau anak saya sebelum Nabi keluar rumahnya sudah ngintip-ngintip ke rumah Nabi sebelum berangkat ke majlisnya. Maka dilihatlah dari situ bagaimana keluarnya Nabi, bagaimana jalannya Nabi, bagaimana nengoknya Nabi, bagaimana bersikapnya Nabi. Makanya nanti anaknya Umar dapat hadis lebih banyak dibandingkan dengan anaknya Abbas, kisaran 2800 hadis. Tayyib. Maka diperhatikan itu oleh seorang ibu yang single parent tadi. Di antaranya berlomba dia, anak saya mesti lebih baik lagi daripada itu. Anak Abbas nunggu di majlisnya Nabi, anak Umar ngintip-ngintip ke rumah Nabi, anak saya harus masuk ke rumah Nabi. Maka dibawalah Anas ini oleh ibunya Malikah. Datanglah ke rumahnya Rasulullah SAW, disampaikanlah hajatnya. Anak saya ini cukup pintar dan ini akan jadi pembantu Anda. Tidak ada celah yang lain kecuali jadi pembantu. Maka datanglah ke situ menyampaikan, tolong titip anak saya sebagai pembantu. Nabi paham yang diinginkan bukan pembantu ini, ingin belajar bagaimana keseharian kehidupan Nabi SAW. Maka ini yang saya sebut dengan manhaj. Ya, manhaj itu banyak, nanti ada manhaj akidah, ya, manhaj ibadah dan sebagainya, manhaj pemikiran. Maka kita turunkan ini, Pak, Bu. Kenali orang baik di sekitar Anda. Mungkin di komplek Anda ada orang soleh, orang baik, ya, kenalkan dengan anak-anak Anda. Ya, kemudian lihatkan bagaimana kesehariannya dan seterusnya. Maka kebiasaan itu kalau sudah berlaku dalam kehidupan akan menjadi karakter dalam kehidupannya. Maka Anas dititipkan di rumah Rasulullah, diangkat jadi pembantu Nabi, ditetapkan oleh beliau sampai kemudian yang paling menarik, kurang lebih 10 tahun membantu Nabi. 10 tahun. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, beliau sudah berusia 20 tahun. Sekarang saya tunjukkan beberapa hal. Satu, ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika engkau membantunya? Maka keterangan Anas, Masya Allah, tidak ada celaan, tidak ada muka masam, tidak ada cegah ini, tidak ada cegah itu, tidak ada perintah ini, tidak ada perintah itu, kecuali kalimat yang sangat indah. Anas, madza akhdumuk? Anas, apa yang bisa saya bantu? Masya Allah, 10 tahun. Anas, apa yang bisa saya bantu? Di riwayat lain, biarkan saja Anas dengan keinginannya.
Masya Allah. Jadi katanya merepotkan gitu kan. Jadi prinsip dalam hidup kita bahwa kalau kita bisa kerjakan sesuatu sendiri, nggak usah repotkan orang lain. Ya, jadi kalau Anda nggak perlu ada khadim di rumah, bisa tangani sendiri, kerjakan kan. Jadi kalaupun perlu dibantu, misalnya oleh orang lain, oleh asisten dan sebagainya, maka cukupkan pada apa yang nggak bisa Anda kerjakan. Dan jangan bebankan ia lebih daripada kadar kemampuannya. Atur jamnya, lihat. Jadi pastikan dari awal, ini yang saya nggak bisa, berarti Anda masuk kerjakan ini saja ya. Begitu sudah selesai Anda mampu, itu selesai. Jadi ini indah gitu kan teman-teman sekalian. Di Anda tidak harus ngomel pada apa yang sesuatunya seharusnya bisa Anda kerjakan. Dan itu nyaman. Makanya kalau ada kesempatan terbuka, masih ada sekarang pengen saya daftar itu. Ya, karena beliau itu makan, selesai, cuci sendiri gitu kan. Kemudian ada sesuatu kotor, bersihkan sendiri. Jadi nggak memberi peluang kepada orang lain sepanjang bisa dikerjakan. Saya coba terapkan itu. Datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri, sepanjang mampu. Ya, kalau bisa ya kerjakan gitu kan. Ya, kalau enggak ya nggak ada masalah gitu kan. Kecuali Anda pegangin penghapusnya dari awal. Ini masih di sini tandanya saya aja yang hapus gitu kan. Baik. Jadi ini Anas ya. Yang kedua, ini yang indah. Ini yang indah. Beliau tinggal dengan Nabi, belajar bersama Rasulullah SAW, dan yang paling menarik, pelajaran-pelajaran ini setelah beliau himpun dapat 2286 hadis selama membantu Nabi ini. Yang paling menarik, dipraktekkan semua itu dalam keseharian, bahkan pada tingkat tertinggi. Ini pelajaran besar. Pelajaran besar. Jadi contoh dari para sahabat, ketika belajar dari Nabi SAW, apapun materinya, mereka tidak menunggu jeda untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Ini poinnya. Saya beri contoh. Anas itu pernah sholat di belakang Rasulullah SAW. Bahkan mungkin sering. Ya. Bahkan pernah mengalami sholat di belakang Nabi sampai begitu panjangnya. Sampai menyaksikan kakinya bengkak-bengkak dan sebagainya. Tahukah Anda, dalam usia yang cukup muda ini, Anas berusaha kemudian untuk meniru sholatnya Nabi sampai terlihat oleh kerabatnya sendiri. Pernah Anas itu sholat, saking lamanya sampai berdarah-darah kakinya. Anas ini. Sampai tingkat paling tingginya. Kalau yang kecil-kecil nggak usah ditanya lah. Ya, dari akhlaknya, adabnya, kasih sayangnya, dan sebagainya. Ya. Ada satu yang belum mampu ya dimaksimalkan oleh Anas. Itu kebiasaan puasa sunnah. Dikenal beliau agak lemah di sini. Ya. Tapi ketika beliau merasa dirinya belum mampu, sedapat mungkin memperbanyak ini, beliau ganti dengan amalan lain. Setiap muncul hari-hari waktu puasa, misal yang sunnah, Senin, Kamis, dan belum bisa puasa di dalamnya, maka beliau akan kumpulkan 30 orang fakir, kemudian bersedekah kepada orang-orang ini. Masya Allah. Diperhatikan, ketika tidak mampu melakukan sesuatu, dia akan cari amalan lain yang sekiranya bisa bernilai lebih atau sama dengannya. Paham sampai sini? Maka ini manhaj Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita belajar apapun pelajaran, jangan tunggu esok untuk praktekkan. Hari ini bisa kerjakan.